gitu ya. Kalau misalnya kita keterima di satu perusahaan yang kita inginkan, rasanya bahagia banget ya. Kayaknya cocok banget nih. Itu kayak kamu kalau naksir orang, terus kamu nembak, terus diterima. Seneng banget kan rasanya ya. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya lebih dari satu yang terima, kan laris nih ceritanya. Asik. Yang mesti dipertimbangkan gitu ya. Pertama, setting up your priorities. Jadi prioritas kalian pertama apa? Gaji kah? Benefit kah? Industrinya kah? Gitu ya. Jadi kalau industri contohnya gini, pengen banget kerja di industri otomotif. Terus kalian terima dua penawaran nih. Satu dari industri otomotif yang kalian inginkan, dua dari industri jasa misalnya. Yang sebenarnya kalian nggak suka-suka banget. Tapi terus gajinya kok gedean yang jasa ya, yang mana yang masih saya ambil? Nah itulah pentingnya kalian setting priorities. Kalau gaji di nomor satu, ya ambilnya yang gajinya besar. Kalau misalnya bisnis atau industri yang nomor satu, ya ambillah yang industri atau bisnisnya sesuai dengan kalian. Gitu ya. Tentu saja itu berdasarkan pertimbangan riset-riset yang sudah kalian lakukan, yang slide-slide tadi tuh. Harus ngeriset dulu personal development-nya kayak apa, turnover-nya gimana, happy nggak karyawan kerja di situ, gitu ya. Itu PR yang harus kalian lakukan mulai dari sekarang, sebelum kalian masuk ke tahapan seleksi bahkan. Gitu ya. Terus kayak misalnya, nggak suka-suka banget sama perusahaan ini, sementara perusahaan yang satunya belum ngasih kabar udah sekian lama, gimana diambil apa enggak, balik lagi ke priorities. Gitu. Nah, terus yang kedua, pakai insting, gitu ya. Insting kita itu Tuhan pasti sudah memberikan kita insting ini sebagai kelebihan manusia. Jadi pasti setiap orang punya. Cuman kadang-kadang satu belum terasa, kedua kita nggak percaya sama insting kita, gitu ya. Jadi yang kita percaya adalah yang terlihatnya aja. Oh gajinya gede ini, ya udah ambil yang ini. Itu salah apa enggak? Nggak salah juga. Karena terus terang kita bekerja untuk mendapatkan gaji. Entah itu sektornya apa, industrinya apa, tapi pasti ada faktor gaji cukup penting buat kita, gitu ya. Jadi teman-teman belajar menghargai diri sendiri. Aduh, kalau gajinya segini kok aku rasanya kayak berat ya. Mau transport pulang pergi aja udah ngepas-pasan nih, belum bayar kosnya, belum bayar makannya dan sebagainya, gitu ya. Sebaliknya nih, jangan men-setting diri sendiri terlalu tinggi juga. Gitu. Percayalah bahwa kalau kita misalnya kita merasa di kampus kita oke banget, pada saat kita masuk ke tempat kerja kita tuh tetap nol, gitu ya. Belum punya pengalaman, harus belajar dari awal, itu juga bisa jadi masukan buat diri kita untuk kita bisa menghargai diri kita di porsi yang pas. Gitu. Oke, nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mempertimbangkan offering letter ada beberapa perusahaan misalnya gitu ya. Satu statusnya apa? Probation, kontrak, freelance atau apa? Gitu ya, itu penting. Terus siapa yang nanda tanganin suratnya? Jadi kalau di Nutrifood misalnya saya sama kandidatnya gitu ya. Terus payment methodnya gimana? Misalnya gajiannya per tanggal berapa misalnya, tertuliskah di situ yang teman-teman dapatkan apa saja? Terus ini numbernya, angka yang tertulis itu gross apa net? Nah ini kadang-kadang suka salah nih. Kalau ada perusahaan yang tidak memberikan informasi dengan clear gitu ya. Prinsipnya kalau di Nutrifood kita satu, nggak mau ngebohong, dua, nggak mau PHP. Jadi ya udah, yang kita tawarkan, yang kita berikan adalah yang realnya aja, daripada nanti setelah masuk dia kecewa, gitu ya. Tapi terus teman-teman mesti perhatikan angka tuh ada dua, ada gross sama net gitu. Kalau gross artinya belum dipotong pajak, BPJS, PPh 21 dan sebagainya, gitu ya. Kalau net artinya sudah angka take home pay yang kita terima, gitu. Terus job desk-nya sendiri, placement-nya apa, penempatan apa enggak, posisinya apa, nantinya reporting-nya ke siapa, gitu ya. Itu hal-hal yang teman-teman harus perhatikan. Oke, nah ini saya masuk sedikit ke dunia kerja. Kadang-kadang kita pas udah dapat kerja tuh, seneng banget ya. Kayaknya kelar nih penantian sekian lama kuliah, sekarang saatnya kita mengaplikasikan apa yang kita dapat. Jadi kita bayangin tuh kayak seneng banget gitu. Pasti ntar banyak belajar, pasti ntar suasananya happy gitu ya, pasti ntar bisa kontribusi. Tapi kenyataannya ternyata bulan-bulan pertama kok nggak secantik itu ya realitanya gitu ya. Ternyata kita nggak ngerti kita dari mana, kita nggak punya guidance, kita keberatan untuk melakukan hal-hal yang operasional. Terus saya itu sarjana loh, lulusan terbaik loh, IPK-nya tinggi, bekas ketua himpunan, masa saya disuruh ngerjain beginian sih, gitu ya.
Terus sebaliknya nih, saya tuh fresh grade loh, masa kamu ngarepin saya bisa ngerjain apa? Terus biasanya keluhan selanjutnya, atasan saya nggak support, gitu ya. Terus saya dapat tim yang sudah lebih tua, saya dianggapnya kayak anak-anak, gitu. Terus nextnya lingkungan saya nggak support pekerjaan saya. Terus ternyata bukan pekerjaan ini yang ingin saya cari, gitu ya. Emangnya saya nggak boleh ya idealis? Saya kan punya mimpi sendiri yang pengen saya wujudkan. Nah biasanya masalah-masalah teman-teman di awal-awal bekerja biasanya ini. Ya, terus mereka akan stres sendiri gitu ya. Seberapa bagus pun nilainya kalau adaptasinya mengalami hambatan, jadinya mereka akan stres. Gitu. Nah ini cuma sekilas tips aja. Berapapun IPK kalian, jabatan di kampus seberapa beken pun, seberapa most wanted pun kalian, pada saat kalian masuk ke company, kalian itu adalah zero gitu ya. Jadi from somebody to nobody. Itu kadang-kadang suka banyak orang yang susah adaptasinya dengan itu. Ketika di kampus, banyak orang pengen ketemu dia, ngejadwalin meeting sama dia, agendanya selalu penuh sama orang-orang yang pengen ketemu dia gitu ya. Sementara pada saat dunia kerja, dia yang harus menjadwalkan meeting dengan orang-orang yang nggak ada yang mau ketemu dia. Sedih nggak? Jadi itu saya jadi stresor utama kerja, gitu ya. Terus banyak baca. Nah ini penting banget buat teman-teman yang baru masuk kerja atau baru akan ngelamar gitu ya. Karena nggak semua perusahaan punya metode belajar yang segitu sistematisnya, teman-teman akan dituntun satu persatu. Itu bisa jadi teman-teman langsung ditaruh nih on the job training. Terus saya kerjaannya mulai dari mana? Ya lihat aja, yang lain pada ngapain, kamu ikut aja. Gitu ya. Kita nggak tahu teman-teman akan dapat perusahaan yang seperti apa. Gitu. Self learning dan inisiatif DIE Cucu tadi masih ingat ya. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan informasi tanpa harus diberitahukan, itu will be good. Baca buku, browsing, lihat-lihat dari produk-produk yang sebelumnya, apa ya mereka, misalnya Nutrisari dari zaman dulu sampai zaman sekarang perubahannya seperti apa aja. Benang merahnya apa ya, walaupun produknya beda-beda, tapi ada satu benang merahnya nih, ternyata vitamin C-nya misalnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ. Lalu jangan takut untuk bertanya gitu. Banyak sekali teman-teman yang baru masuk kerja, mereka takut untuk nanya, mereka berharap untuk diberikan kelas pelatihan, mereka akan diajarin di situ, gitu ya. Sayangnya dunia kerja nggak sesempurna itu, jadi kita mungkin tidak bisa mengharapkan orang lain untuk meng-guide kita satu persatu dengan detail, makanya kita harus belajar sendiri, gitu ya. Next, jangan keberatan untuk mengerjakan pekerjaan operasional. Contohnya nih, fotokopi sendiri. Saya aja sampai sekarang masih fotokopi sendiri juga gitu ya. Terus misalnya pernah kita ngalamin satu kasus karyawan baru ini yang adalah lulusan terbaik dengan IPK 3,9 dari satu kampus beken yang terkenal di kampusnya. Itu dia mendapat tugas ngeguntingin stiker untuk ditempel di packaging produk. Ngeguntingin stiker satu-satu. Kebayang ya, stikernya kan banyak banget, terus packagingnya banyak banget. Terus dia kesel. Dia bilang, ih gila ya, masuk Nutrifood tuh susahnya setengah mati, seleksinya sampai bertahap, sampai di sini. Kerjaan gue cuma ngeguntingin stiker doang, untuk ditempel di kardus. Gitu ya. Yang bisa kita bilang adalah, tahu nggak dari ngeguntingin stiker ini kamu belajar apa? Kamu belajar satu, stiker itu materialnya berbeda-beda loh. Kertasnya tuh beda-beda, ada yang doff, ada yang glossy, misalnya ya. Dari situ kamu tahu bahwa seharusnya yang bagusan yang gloss apa yang glossy untuk kita tempel di packaging. Terus packaging ini ternyata cocoknya dengan stiker yang jenis apa. Itu kamu tahu loh, buat bekal kamu next kalau kamu jadi brand manajernya Nutrisari, misalnya. Gitu ya. Jadi jangan keberatan mengerjakan hal-hal yang operasional. Percaya deh, posisi paling atas pun dia mulai dari hal yang paling operasional. Termasuk fotokopi. Gitu ya. Terus nextnya, step for your motives. Ini balik lagi ke value yang tadi saya bilang. Kalau misalnya teman-teman merasa emang pasti nggak ada yang sempurna ya, kayak kita pacaran aja nih kan pasti ada value yang berbeda, gitu ya. Tapi ketika value itu sudah bertentangan dengan value pribadi kalian, mungkin kalian harus pertanyakan lagi, bener nggak saya ada di perusahaan ini, gitu. Sama kayak tadi yang saya bilang soal bikin fake report, gitu ya, untuk diberikan ke kantor pajak. Ini sesuai nggak ya sama value saya? Saya merasa nyaman nggak melakukan itu? Ya, kadang-kadang ada orang merem aja, yang penting gue digaji. Ya itu masalah personal gitu. Kita nggak bisa menyamakan satu orang dengan orang yang lain. Tapi ada juga orang yang put her atau his value
in the first place gitu. Jadi pada saat dia suruh bikin fake report, dia nggak bisa. Nah, pada saat itu bertentangan sama value integrity kalian, mungkin kalian sudah harus mempertimbangkan, benar nggak ya gue ada di sini, gitu ya. Nah, contohnya itu. Terlalu positif dan right attitude. Saya belajar bahwa yang bertahan itu bukan orang-orang yang paling pinter, tapi orang-orang yang paling positif ternyata, yang attitude-nya paling baik. Mau belajar, toleransi gitu ya, terus misalnya mau bantuin, nggak banyak ngedumel, positive vibes lah pokoknya. Itu orang-orang yang bisa bertahan, baik di Nutrifood maupun di perusahaan lain. Gitu. Jadi itu modal yang luar biasa kalau teman-teman memang sudah punya positive vibes dari sekarang. Gitu. Ternyata udah habis, Ji. Pas jam 4. Iya, habis